Hai, shalom semuanya. Saat ini saya berada di kota Kaisarea. Kota Kaisarea ini merupakan salah satu kota tua peninggalan dari zaman Roma. Dan di belakang saya ini bisa kita lihat bahwa ada bangunan-bangunan tempat di mana tentara Roma memungut pajak dari orang Israel. Kita semua tahu bahwa di zaman Yesus, Israel berada dalam jajahan Roma. Dan orang Israel harus membayar pajak kepada Kaisar. Dan ada yang menarik dari kota Kaisarea ini, karena kota ini terletak di tepi pantai dan orang Roma sangat suka dengan kota-kota di pinggir pantai karena sangat strategis, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengirim barang. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini adalah bangunan-bangunan Roma yang sangat khas dengan arsitektur dan keindahannya. Namun ada yang menarik bahwa di kota ini ada beberapa peristiwa penting dalam Alkitab yang terjadi di kota Kaisarea ini, seperti Filipus, salah satu rasul Tuhan Yesus, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 40. Dia tinggal di sini, memberitakan Injil di sini, dan dia punya anak angkat yang punya karunia bernubuat. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 10 dicatat bahwa Petrus pernah datang ke sini untuk berkhotbah di rumah Cornelius. Jadi Cornelius itu adalah salah satu perwira tentara Roma yang hidup dengan takut akan Tuhan. Dia mendapat visi dari Tuhan untuk menjemput Petrus. Dan Petrus sendiri juga mendapat visi atau penglihatan dari Tuhan, di mana Tuhan berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Di zaman itu, culture orang Yahudi tidak boleh datang menumpang ke rumah orang non-Yahudi karena menurut mereka itu haram. Apalagi berbicara, makan bersama di rumahnya. Nah, kemudian karena Petrus mendapat visi dari Tuhan dan Tuhan berbicara bahwa apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram oleh manusia, maka Petrus datang ke rumah dari Cornelius dan memberitakan Injil di sana. Dia mendoakan Cornelius dan seisi rumahnya. Dan apa yang terjadi? Seisi rumah Cornelius menerima Injil, mereka percaya dengan Tuhan Yesus, dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 19-24, Herodes Agripa I, dia adalah penguasa yang sangat sombong, bahkan rakyatnya berkata, perkataan Herodes adalah suara Tuhan dan bukan suara manusia. Dia sangat sombong dan dia menikmati itu sehingga akhirnya dia mati ditampar malaikat Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga sangat sering mengunjungi kota ini. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 30, 18 ayat 22, dan 21 ayat 8-16. Dan Paulus juga pernah dipenjara di kota ini selama 2 tahun di Kisah Para Rasul 23 ayat 23-27. Jadi waktu itu Paulus adalah seorang petobat baru, dia dari orang ahli Taurat yang menyiksa orang-orang percaya, kemudian dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada kuasa supernatural atasnya, sehingga akhirnya dia bertobat dan dia menjadi salah satu rasul yang memberitakan Injil. Nah, ketika dia dari golongan ahli Taurat memberitakan Injil dan percaya pada Tuhan Yesus, ini menimbulkan keributan dalam orang-orang Yahudi, menimbulkan keributan, keramaian, perbedaan pendapat dalam tubuh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Sehingga Paulus mau dibunuh karena dia punya pemandangan pola pikir yang berbeda dengan mereka. Namun penguasa lokal mengamankan Paulus dan dia sangat dijaga agar dia dapat diadili dengan penguasa yang lebih tinggi, yaitu Felix, wali kota negeri. Jadi, kota ini kota yang sangat penting, kota yang dilalui oleh rasul-rasul. Dan setelah ini saya akan menunjukkan kepada kita semua sisa-sisa bangunan Roma yang masih ada sampai dengan hari ini dan masih dipelihara. Dan ini saya pegang buku Holy Land, Jejak Langkah Tuhan di Tanah Suci, yang ditulis oleh Pendeta Dr. Sony Elizaluku. Bukunya sangat bagus. Saya sangat merekomendasi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau datang ke Holy Land untuk berziarah, sebelumnya membaca buku ini terlebih dahulu. Karena sangat bagus, sangat lengkap, ada foto-fotonya juga dan gambar-gambar sehingga kita ngerti. Jadi sebelum kita berziarah, kita tuh jadi ngerti tempat apa yang akan kita datangi dan doa apa yang harus kita doakan selama kita datang ke tempat tersebut.
Bagi Bapak Ibu, teman-teman dan saudara semua yang ingin membeli bukunya, saya akan menulis nomor telepon di kolom komentar. Dari Kota Kaisaria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.